Selamat pagi, dokter. Ya, pagi dokter. pagi ya. Ini berapa 50-an ya harusnya ya. Jadi ya. Izin jawab dokter 57 menit. Oke, ya ini masih lagi 3 menit ya. Nggak apa-apa, saya tunggu deh. Sambil saya share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Ya. Oke, sambil nunggu ya mungkin kita sedikit inilah intermezzo ya. Jadi sistem pernafasan ya. Ini salah satu organ yang bisa disebut paling vital di dalam tubuh kita. Katakan bahwa manusia ya tanpa makan sama sekali ya itu dia bisa bertahan antara 2 sampai 3 minggu ya tanpa makan sama sekali. Bahkan kalau ada yang lebih ekstrim katanya zaman dulu puasanya sampai 40 hari 40 malam ya. Itu untuk makan. Untuk minum ada yang mengatakan bahkan bisa sampai antara 5 sampai 7 hari tanpa minum sama sekali ya. Tapi tanpa udara ya setahu saya ya kemampuan orang tahan napas di dunia ini nggak sampai 5 menit ya, bahkan secara umum 1 menit pun lebih banyak yang nggak mampu ya 1 menit tahan napas ya. Maka dari itu sistem respirasi ini merupakan ya salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi apalagi pas zamannya COVID ya, karena ini yang diserang memang kebetulan sistem pernafasan ya. Begitu dia baru masuk saluran nafas, merusak paru-paru, paru-parunya rusak, udah ya, hanya masalah waktu kapan dan bagaimananya. Oke, sudah 7.30 saya mulai ya. Ya, fungsi ya, secara fungsi dia tentu ada beberapa fungsi, tapi fungsi utamanya adalah pertukaran gas ya. Dalam hal ini mungkin simpelnya kita katakan di dalam darah kita ya, setelah metabolisme segala macam nanti dibawa dari ventrikel kanan dipompa menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru, itu gasnya banyak mengandung karbon dioksida ya. Sementara udara yang kita hirup inspirasi dari udara luar meskipun secara teknis 80% adalah nitrogen, tapi yang kita bisa hirup ke paru-paru adalah oksigennya ya. Nah, terjadilah pertukaran gas di alveoli ya. Jadi alveoli itu bagian terkecil atau struktur terkecil dari paru-paru adalah alveoli. Nah, nanti pertukaran gas kita bahas di slide ininya ya, di topik berikutnya. Terus jadi pertama pertukaran gas. Terus yang kedua, nah ini ya, meregulasi pH darah, mengatur pH darah. Ya, apa itu pH darah? Ada yang tahu enggak? Apa itu pH darah? Ayo 50 anak masa nggak ada yang bisa? Apa itu pH darah? Keasaman darah dokter. Keasaman darah, bagus ya, keasaman darah. Di mana pada saat pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi ya, jadi mekanismenya macam-macam ya, ada nanti dari ginjal pengeluaran ini apa cairan ya, terus yang utama adalah dari paru-paru. Begitu pH-nya rendah ya, berarti karena CO2-nya tinggi kan karbon ini menghasilkan hidroksikarbonat ya, asam karbonat ya, asam karbonat akan menurunkan pH sehingga itu akan merangsang sistem pernafasan untuk bernafas lebih cepat ya. Jadi sesederhana itu ya pH. Jadi gini ya, kadang banyak ini ya, sekarang kan lagi zaman ahli-ahli kesehatan dadakan ya, lulusan Google University. Nah, dia tuh terlalu gampang menyimpulkan. Salah satunya adalah sayur. Oh, sayur kan pH-nya alkalin, pH-nya tinggi. Sementara penyakit-penyakit itu rata-rata pH-nya rendah, terutama kanker pH-nya rendah. Oke, makan sayur supaya darahnya alkalin. Tidak sesederhana itu ya.
Betul, sayur itu manfaatnya banyak ya, tapi bukan untuk masalah ngatur pH. Yang ngatur pH ya dari ginjal, pernafasan itu sudah ngatur pH. Anda nggak makan sayur pun kalau pH-nya rendah, dengan Anda bernafas lebih cepat, maka pH akan kembali netral ya, kembali di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi itu ya tantangan kita ke depan, nggak hanya masalah kebodohan ya, tapi masalah kesoktahuan. Itu tantangan kita ke depan. Terus yang ketiga adalah produksi suara. Ya, nanti kita lihat nanti pita suara atau vocal cord ya, di mana hembusan nafas kita yang akan menggetarkan pita suara tadi sehingga menimbulkanlah bunyi atau suara. Ya. Olfaction atau penciuman. Ya, meskipun ini bukan ini utama ya dari pernafasan, tapi untuk bisa menghirup odor itu partikel bau ya, tentu dibutuhkan inspirasi tarik nafas sehingga partikel odor bisa masuk ke rongga hidung, nanti di reseptor permukaan rongga hidung nanti diteruskan rangsangan bau apa ini ya. Yang kelima adalah protection. Nah, ini adalah salah satu sistem utama dari saluran nafas ya. Bagaimana sistem itu begitu luar biasanya ya. Jadi udara yang masuk, intinya di protection ada tiga hal. Pertama, penyaringan atau filtrasi ya, disaring ya, karena udara yang masuk kan kita tahu nggak semua udara itu fresh bersih ya, apalagi yang di kota yang polusinya tinggi ya. Jadi filtrasi, terus kemudian nanti ada namanya bombing, penghangatan ya. Ingat ya, yang manusia nggak tinggal di iklim tropis, ada yang tinggal bahkan di tempat temperatur yang ekstrim sampai minus 20 derajat dan seterusnya. Itu adalah penghangatan. Nanti yang ketiga itu adalah pelembapan ya, karena udara yang kering bisa merusak permukaan dari saluran nafas. Oke, itu secara fungsi. Ya. Secara anatomis ya, saluran nafas dibagi dua, yang kita sebut upper respiratory tract dan lower respiratory tract. Jadi upper dan lower, di mana batasnya ini masih ada perdebatan ya. Beberapa menggunakan faring sebagai batas bawah dari upper respiratory tract. Ya. Tapi ada yang menggunakan, jadi laring itu kadang bisa dimasukkan upper, kadang dimasukkan lower, tergantung nanti ininya ya. Karena ini kan ada pendapat beda-beda ya. Jadi kalau misalnya ada orang mengalami laringitis atau radang laring, sebenarnya dia tidak termasuk upper respiratory tract. Tapi di diagnosa sering laringitis ininya upper respiratory tract. Padahal kalau dia konsisten dengan anatomis, harusnya kalau laringitis dia masuk lower respiratory tract ya. Nah, oke, ini nanti tergantung ininya ya, karena tiap ahli kan punya pendapat masing-masing. Tapi secara umum kita bagi faring adalah batas bawah dari upper respiratory tract. Kalau secara fungsi dibagi dua juga. Jadi ada fungsi respiratori dan fungsi conducting menghubungkan. Ya. Jadi dari hidung sampai saluran nafas bronchiole itu fungsinya conducting, menghubungkan, di mana dalam proses hubungan tadi atau salurasi ada filtrasi ya, ada penghangatan ya, dan ada humidified atau pelembapan. Nah, respirasi sendiri, pertukaran gas itu nanti di fungsi respiratorik. Ya, fungsi respiratorik adanya di alveoli dan bronchiolus respiratory. Ya. Ya, jadi kalau secara anatomi dibagi upper lower, kalau secara fungsi respiratory dan fungsi conducting atau penghubung. Nah, kita mulai dari paling luar adalah hidung ya, yang namanya nasus, ini istilahnya ya. Bagian luarnya tentu ada vestibular, yaitu cuping hidung kita ya, dibentuk oleh struktur tulang rawan hialin ya. Makanya nanti ada yang mancung, ada yang nggak mancung, ada yang lancip, ada yang melebar. Nah, itu nanti itu faktor genetik ya, meskipun sekarang dengan berbagai macam teknologi dimodifikasi itu hidungnya ya. Ya, atau kita kenal sebagai operasi plastik saat ini ya. Nah, nanti di bagian luarnya jadi ya namanya koana. Koana itu adalah pelebarannya dari bagian luar dari hidung tadi ya. Jadi yang menghubungkan yang bagian belakang ya, yang menghubungkan dengan faring atau tenggorokan, yang namanya koana ya. Nah, bagian depannya nanti kita ini namanya vestibul ya.
Nah, nanti ada palatum keras. Palatum keras itu yang membatasi antara rongga mulut atas sama permukaan hidung. Itu hard palatum. Sementara nanti ada soft palatum. Ada septum. Septum membagi kanan kiri ya. Septum yang tengah ya. Jadi secara luar kan hidung kelihatan ada dua, kanan dan kiri. Tapi begitu kita masuk ke dalam lewat septum itu jadi satu. Jadi nasal cavity itu rongganya sebenarnya satu. Ya. Apa namanya? Nah, nanti di dalam hidung, di dalam apa namanya rongga hidung ada tonjolan tulang atau bony ridge ya. Kita sebut sebagai konka. Ya, tonjolannya ada 3. Maka yang atas namanya konkanasi superior, konkanasi media, dan konkanasi inferior. Ya, nanti saya jelaskan apa ininya, manfaatnya ya. Terus nanti ada meatus. Meatus itu suatu celah ya. Celah yang akan menghubungkan dengan apa namanya sinus-sinus paranasal. Ya, paranasal sinus ya. Di mana sering pada kondisi tertentu celah tadi meatus tadi tertutup atau tersumbat sehingga cairan dari sinus nggak bisa dikeluarkan menuju hidung, sehingga nanti terjadilah yang kita sebut sebagai sinusitis dan seterusnya. Ya, jadi ini ya fungsinya ada 5. Tentu pertama tempat keluar masuknya udara ya, jelas ya. Apalagi kalau mulut itu segala macam ya, udara masuk, makanan masuk, minuman masuk. Tapi kalau hidung dia khusus udara. Karena begitu dia ada makanan atau minuman itu langsung kan respon bersin ya, akan dikeluarkan. Nah, nanti di dalam rongga hidung ya tadi membersihkan udara ya. Nah, di dalam ini ada rambut ya. Nanti ada 2, ada yang namanya rambut, ada namanya silia. Kalau rambut itu yang kita bisa lihat. Kalau silia itu strukturnya seperti rambut tapi mikroskopis. Ya, mikroskopis ya. Kalau rambut itu fungsinya lebih menyaring partikel-partikel besar. Ya, makanya ada orang yang sampai bahkan rambut hidungnya sampai keluar ya, melebar ya. Jadi itu kadang ya harus dipotong dan seterusnya ya. Jadi apa namanya struktur apa namanya penyaringannya di sana ya. Nah, selain dia rambut, di dalam apa namanya akar rambut tadi dia ada kelenjar minyak ya atau kelenjar sebasea. Nah, kelenjar sebasea tadi akan membuat lengket ya, sifatnya kan lengket. Jadi setiap debu, kotoran ya, yang partikel besar terutama ya, yang dia akan mudah nempel di rambut tadi. Nah, begitu itu kan partikelnya kan tambah lama, tambah banyak sampai akhirnya yang dari kecil, partikel kecil ngumpul membentuk yang kita sebut sebagai upil. Ya, siapa yang sering upil? Ya, jadi upil yang Anda kumpulkan itu adalah sebenarnya kotoran-kotoran yang dikumpulkan atau disaring di rambut-rambut hidung. Nanti membentuk suatu struktur padat ya dan ya tadi kan ukurannya macam-macam ya. Tergantung ininya ya. Apa namanya kalau orang yang tinggal di tempat yang polutan atau kotor segala macam ya tentu upilnya lebih cepat dibanding orang yang environment-nya bersih ya. Nah, kemudian jadi nanti nasal septum tadi juga akan meningkatkan rongga luas permukaannya ya. Kenapa dia perlu permukaan yang luas? Supaya udara yang masuk tadi tidak hanya disaring ya, tapi juga nanti dihangatkan dan dilembabkan. Nah, inilah peranan dari mukosa hidung. Ya. Mukosa hidung ya namanya nanti epitelnya adalah pseudostratified ciliar columnar epithelium. Ya. Dia di mana sel-sel tersebut memiliki namanya goblet cell. Nah, goblet cell ini yang akan mensekresikan kelenjar mukus di permukaan hidung. Makanya permukaan hidung mau udara se-ekstrim apapun, dia pasti tetap lembab. Ya, bukan hidung ya, sampai ke paru-paru ya, sampai saluran nafas itu pasti lembab. Ya, kalau dia nggak lembab bisa rusak. Ini pseudostratified ini epitelnya tipis, rapuh. Ya, makanya hati-hati kalau ngorek-ngorek hidung, apalagi agak ke dalam. Korek dikit pecah dia karena memang epitelnya rapuh. Beda sama mulut ya, mulut tuh bayangkan makanan panas saja masuk mulut ya selain dia nyonyor tapi kan nggak rusaknya nggak signifikan. Tapi kalau hidung nggak bisa ya. Ya, nah kemudian kalau yang nggak kesaring oleh rambut-rambut ya, kalau partikelnya kecil banget ya, partikelnya kecil banget. Nah, nanti di dalam epitel tadi dia ada silia. Silia tadi itu semacam rambut halus kali ya, yang mampu bergerak. Silia itu aktif ya, dia bergerak ya, sehingga
kotoran-kotoran yang tertangkap oleh mukus tadi akan secara simultan ya digerakkan untuk dibuang ke bagian belakang, ya, ke bagian belakang sampai nanti masuk ke faring. Nanti umumnya kita telan, ya. Jadi nanti dikeluarkan masuk ke sistem pencernaan. Umumnya kita telan, termasuk dahak, ya. Biasa dahak itu kalau dia kental banget atau banyak banget, baru kita terasa terus kita buang, kita batukkan, kita buang. Tapi kalau sedikit jumlahnya, itu nggak akan menimbulkan refleks batuk, ya. Itu lebih nanti akan tanpa sadar kita nelen dahak itu. Jadi nggak apa-apa nelen dahak ya. Tenang aja, di saluran cerna bakterinya jauh lebih banyak ya. Nah, terus fungsi ketiga, dia adalah humidify, ya. Humidify itu melembabkan, ya, dan menghangatkan. Humidify and warm udara tadi, ya. Ingat bahwa kita mungkin nggak ngerasa karena kita hidup di iklim tropis, udaranya hangat dan lembab. Tapi orang yang semakin ke utara atau semakin ke selatan, ya, pada iklim yang lebih utara dari subtropis, nah itu kan ekstrim sekali udaranya, ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai di bawah 20 derajat Celcius atau minus 20 derajat Celcius. Itu kalau nggak ada sistem di hidung ini, udara yang dingin dan pasti kering, ya, kelembapannya rendah, itu akan mencederai dari saluran nafas, ya. Maka dari itu, ya, untuk menghangatkan, ya. Nah, nanti di membran tadi dia banyak pembuluh darah. Makanya hati-hati kalau ngorek hidung. Kenapa gampang luka mimisan atau epistaksis? Karena pembuluh darahnya banyak dan permukaannya tipis. Jadi kena senggol dikit bisa luka perdarahan, ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah pembuluh darah tadi untuk menghangatkan. Itu kenapa begitu udara dingin terjadi pelebaran pembuluh darah atau kita sebut vasodilatasi, sehingga hidungnya karena dia melebar bengkak, mampet. Nah, seperti suara saya kan selalu bindeng, ya. Kalau pagi itu suara saya selalu bindeng, ya, karena memang struktur ini hidung saya tuh sensitif, ya. Jadi kalau udara segala macam dia langsung ini, ya, vasodilatasi sehingga udem, ya, edema itu bengkak, ya, itu. Jadi nah kemudian ingat tadi saya katakan adanya konka, ya. Konka ini, ya, yang tonjolan-tonjolan tulang, ya, nanti seperti ini tonjolannya. Konka itu nanti, ya. Jadi dia membentuk, nah ini, ya, ini yang bagian atas, ya, di bagian tengah, ya, ini bagian bawah seperti ini. Nah, cekungan tadi itu membuat apa? Udara nanti turbulen. Turbulen apa? Berputar di sini. Jadi waktu dia inspirasi dia nggak langsung masuk, tapi terjadi turbulen di antara lekuan-lekuan dari konka tadi. Nah, turbulen dari udara tadi tujuannya ini, semakin banyak permukaan udara yang kena permukaan epitel, sehingga dia jadi lebih hangat dan lebih lembab. Tujuannya itu, ya. Jadi dengan adanya konkanasi sehingga menimbulkan permukaan epitel yang lebih luas, udaranya nanti akan diturbulen, diputar di sana, sehingga udara yang masuk ke saluran nafas ke bagian dalam itu sudah lebih lembab dan lebih hangat. Tujuannya itu, ya. Makanya pada orang, kalau kita melakukan pada orang yang istilahnya memang secara genetik dia tinggal di iklim subtropis ke atas, itu konkanya relatif lebih besar daripada konkanya kita, ya. Makanya jangan heran, ya, kalau struktur hidungnya itu, ya, relatif lebih mancung, lebih ini dan seterusnya, ya. Karena memang kalau dia pesek kan susah, ya. Kalau dia pesek seperti orang kita kan terperangkap dia nanti di sana, kurang penghangatan udaranya, ya. Oke, terus nah ini nanti di bagian atas, permukaan atas, dia mengandung epitel olfaktori atau reseptor-reseptor pembauan, ya. Nanti dibahas di sistem panca indera nanti. Nah, yang kelima, dia punya namanya paranasal sinus, ya. Itu adalah rongga-rongga rongga-rongga di tulang kepala kita, tengkorak kepala kita, di mana fungsinya sebagai resonansi udara. Jadi saat bicara, jadi untuk getaran suaranya lebih nyaring, ya. Jadi rongga-rongganya. Dan sama seperti saya, jadi kalau lagi bengkak, udara dingin dia bengkak, jadi suaranya pasti bindeng. Oke, ini kita namanya sinus paranasal. Secara ini ada 4 struktur, ya. Yang paling besar ini yang sering berhubungan dengan gigi, ya, kita sebut sebagai
ada sinus maksilaris kanan kiri, ya. Di mana pada zaman dulu sebelum ada teknologi yang memungkinkan untuk masuk ke sini ke saluran hidung, jadi gigi molar atas yang di sini ya, gigi Anda yang di sini itu dibuka supaya nanti dibor ke sini ya, jadi untuk mendrain, untuk mengalirkan cairan di sinus maksilaris. Ya. Ini yang paling sering atau paling banyak dapat masalah. Yang kedua nanti di frontalis ya. Nah, yang di sini frontalis ini sering berhubungan pokoknya lagi radang atau lagi sinusitis di frontalis, sakit kepalanya ini ya, kayak di antara dua mata. Ya. Kemudian yang di dalam ada sphenoidalis dan ethmoidalis ya. Nanti yang di gigi biasanya nanti ini ya berhubungan dengan ini sinus maksilaris. Sering nanti infeksi gigi menimbulkan infeksi juga pada sinusnya karena apa bakterinya spreading up ya, naik ke sinus. Nah, kemudian kita masuk ke rongga faring ya atau tenggorokan. Ini yang memang ya kasusnya paling banyak ya, infeksi di faring. Kenapa? Karena dia berhubungan langsung dengan udara luar ya. Jadi makanan, minuman, udara segala macam ya, polutan, racun segala macam dia masuk. Dia akan ini di faring. Nah, nanti faring ada dibagi 3 region ya. Ada namanya nasofaring ya. Tentu kalau naso dia berhubungan dengan hidung atau nasi, nasum ya. Terus kemudian orofaring itu yang berhubungan dengan mulut dan laringofaring yang berhubungan dengan laring. Ya. Nanti batasnya di lokasi yang bagian belakang bawahnya. Jadi koana tadi yang dari hidung berbatasan dengan bagian atas dengan soft palatum. Palatum itu kalau ada buka mulut terus ya nanti ada yang nonjol itu namanya uvula. Nah, itu bagian belakang dari soft palatum. Ya, uvula itu yang kalau ada terus dia bergetar ya, itu uvula ya. Namanya uvula di tengah-tengah posisinya ya, jadi sorry ya, kayak gini ya. Jadi soft palatum, nah ini soft palatum, nah ini uvula, ya ini ya, ini soft palatum ini adalah sebagai apa namanya pelindung ya supaya makanan yang kita makan nggak naik masuk ke rongga hidung ya, jadi nggak sampai ketelan ke rongga hidung. Kenapa? Kalau ketelan ya tadi menimbulkan rasa tidak nyaman ya, biasanya bersin ya, pokoknya kita harus keluarkan. Karena memang epitel hidung bukan untuk tempat makanan dan minuman, dia hanya untuk udara. Nah, nanti di sini sama pseudostratified ciliar columnal ya dengan goblet cell ya. Jadi nanti semua kotoran-kotoran ya akan apa namanya cilia tadi akan bergerak menuju ke arah faring, dari hidung itu digerakkan menuju ke faring ya, untuk nanti biar ditelan masuk ke sistem saluran cerna. Nah, nanti di faring tadi nanti ada dua buah saluran ya, yang akan menghubungkan dengan telinga. Ini ya telinga ya. Jadi untuk mengatur keseimbangan tekanan di dalam telinga. Makanya kalau orang lagi pilek ya, kalau dia pilek ya kan bengkak. Nah, bengkak ini salurannya ketutup, keblok. Ini nanti kalau dia terutama dalam penerbangan ini bisa apa? Namanya ini apa, baru pressure ya, tekanan udara yang tinggi yang bisa merusak gendang telinga, baru pressure. Nah, nanti di sini berikutnya yang berhubungan dengan orofaring ya, tentu di sini. Nah, ini beda ya, kalau yang nasofaring epitelnya masih sama dengan hidung ya, pseudostratified cilia columnar. Tapi kalau yang orofaring dia sudah beda. Epitelnya dia harus keras. Kenapa? Karena dia harus kontak dengan makanan dan minuman. Ya, jadi epitelnya sama dengan epitel rongga mulut ya. Jadi nanti dia bukan pseudo tapi yang stratified columnar. Ya, jadi yang bukan yang pseudo. Jadi dia bahkan bisa tahan apa ya dengan temperatur yang relatif panas ya. Kan kadang kita makanan panas, minuman panas, memang rasanya kayak terbakar tapi pulihnya cepat. Ya. Nanti di dalamnya ada seperangkat tonsil atau kelenjar yang apa berfungsi menjadi proteksi pelindung. Kenapa proteksi? Ya tadi karena semua apa namanya mikroorganisme, makanan, minuman, racun itu kan lewat di mulut. Maka itu ada seperangkat alat tonsil atau apa kelenjar getah bening ya, yang berfungsi sebagai defense kita, tempat pertahanan pertama ya. Ada palatinum tonsil, ada lingual tonsil, dan yang sering yang kita ini ya amandel tadi ya, itu palatinum tonsil ya, itu yang sering kita operasi misalnya.
Nah, kemudian laringofaring, ya, jadi ini adalah kelanjutan dari orofaring, ya, jadi nanti berhubungan dengan epiglotis dan esofagus. Jadi nanti ada dua, dia bercabang apakah dia ke saluran nafas atau ke saluran cerna. Ya, ini uniknya ya sistem nafas kita ya. Jadi kalau yang sifatnya makanan dan minuman, dia akan otomatis dibawa ke saluran cerna. Yang sifatnya udara, ya secara umum dia akan dibawa ke saluran nafas. Tapi udara bisa masuk saluran cerna, bisa. Ya. Udara bisa masuk saluran cerna, bisa ya. Makanya sering perut kembung dan segala macam itu bisa. Ya, ini makanya sejumlah sedikit udara biasa juga tertelan ya. Ya, kalau dia tertelan terlalu banyak ya, jadi artinya terlalu banyak gas, jadi perutnya itu jadi kembung ya. Ya kembung, nanti ya flatus ya, kentut dan seterusnya. Oke. Oke, ini strukturnya kalau kita lihat ya. Jadi ini ujung rongga hidung kita atau nares ya. Nares rongga hidung ya. Dikavernasi. Nah, ini ada 3 tonjolan nih ya. Ini kita sebut sebagai konka, superior, middle, inferior. Jadi ini tonjolan-tonjolan di sisi pinggir hidung ya. Di sisi pinggir hidung. Terus kemudian ini ada celah ya. Jadi ini adalah auditory tubuh saluran ke pendengaran ya, atau sering disebut sebagai tuba eustachius ya. Nah, nanti di sini ini ada uvula ya. Ini uvula tonjol, ini sopalatum ya, ini uvulanya nonjol ya. Nah, kanan kirinya ada tonsil di kanan kiri ya. Tonsilnya. Terus ya ini lidah. Nah, nanti di sini ada tonjolan, nanti namanya epiglotis ya. Nanti mungkin yang di slide berikutnya kita ada yang lebih jelas ya. Itu struktur. Nah, kita masuk ke laring ya. Jadi laring posisinya di bagian depan dari tenggorokan kita ya. Jadi kelanjutan dari nanti dasar lidah yang menghubungkan dengan trachea ya, trachea. Nah, nanti laring tadi ya, jadi berhubungan dengan membran atau otot-otot bagian atasnya ya, termasuk nanti ligamen-ligamen ya, tulang rawan. Nah, ini yang utama nanti. Jadi tulang rawan itu ada beberapa struktur ya, tapi kalau yang kita lihat namanya yang paling besar namanya thyroid cartilage. Nah, ini namanya Adam apple. Ada yang tahu apa itu Adam apple? Ada yang tahu? Jakun, dokter. Jakun ya, bagus ya. Kalau pada pria kita sebut sebagai jakun ya. Nanti kita tunjukkan seperti apa fungsinya ya. Terus kemudian nanti ada cricoid dan seterusnya ya. Jadi nanti yang utama di sini adalah struktur tulang rawan namanya epiglotis ya. Jadi di sini dia berhubungan attach pada thyroid cartilage ya. Jadi dia utama fungsinya adalah memastikan zat-zat di luar udara tidak masuk ke saluran nafas ya. Zat-zat di luar udara. Jadi makanan, jangankan makanan, bahkan minuman 1 tetes air aja kalau masuk ke saluran udara ya, itu akan menimbulkan refleks batuk. Ya. Maka nanti ada namanya epiglotis. Nanti kita lihat ya, epiglotis. Ya. Oke, sekarang kita lihat strukturnya. Nah, ini ya, tonjolan ini adalah thyroid cartilage ya, kita sebut sebagai jakun atau Adam apple. Nah, apa yang menimbulkan ininya menonjol? Kenapa pada wanita tidak ada tonjolan ini? Ayo, kira-kira tahu nggak kenapa? Kenapa cartilage tiroidnya tidak menonjol seperti pada pria? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, kenapa kira-kira? Ayo, yang ini Kade Abelia, kira-kira kenapa? Kade Abelia? Izin menjawab, Dok, karena ukuran laring pria lebih besar daripada laring wanita. Ya, kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa? Niluh Ade Saraswati, kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan itu lebih besar? Karena mungkin kadar
Testosteron pada pria lebih tinggi, dokter. Wah, bagus, betul sekali ya. Jadi pada saat kita pubertas ya, karena pada pria dia punya testis sehingga nanti ada sel Leydig yang atas rangsangan hormon-hormon dari pituitary ya, dia akan memiliki kadar testosteron yang jauh lebih tinggi daripada anak wanita. Nah, testosteron atau androgen tadi akan membesarkan laring. Tujuannya adalah apa? Pada saat laring membesar, pita suara akan menebal. Ya, jadi pita suaranya pria tadi akan tebal dan lebih lebar. Itu menyebabkan suara pada pria dia nadanya akan lebih rendah daripada wanita. Ya. Kecuali pada beberapa kondisi yang dia hormon testosteronnya tidak terbentuk dengan baik, makanya pada pria itu laringnya tidak membesar ya. Jadi sama kayak wanita naik atau pada yang memang disiapkan ya, kayak di Thailand kan yang mau operasi transgender itu nggak sekedar potong penis aja ya, tapi juga diatur supaya larinya tidak membesar. Karena kalau larinya membesar susah, kecilinnya sudah nggak bisa. Ya, jadi mereka di usia awal diberikan penekan untuk hormon testosteronnya supaya larinya tidak terlanjur membesar. Ya, gitu. Nah, kalau ini kita lihat di sini ya. Nah, ini nanti ada epiglotis ya. Jadi ini epiglotis seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah pada saat kita menelan apapun ya, menelan makanan, minum. Kalau menelan lidahnya ke belakang apa ke depan? Kalau kita menelan, lidah itu ke belakang apa ke depan? Coba nelan. Mas rasakan lidahnya kemana kira-kira? Kemana? Made Aditya? Made Adia? Ke belakang, dokter. Ke belakang. Nah, ya. Jadi pada saat kita menelan makanan dan minuman, ya, lidah ini kan ke belakang nih. Nah, waktu dia ke belakang, dia akan mendorong epiglotis untuk nutup. Nah, tutuplah. Sehingga apa? Tidak ada sap makanan dan minuman yang bisa masuk ke sini, ke laring hingga trakea. Jadi semua akan masuk ke esofagus. Itu mekanisme paling dasar. Cuma kan sering kita sambil makan ngomong. Nah, untuk ngomong kan dibutuhkan udara yang keluar untuk menggetarkan pita suara kan. Nah, udara yang keluar itu akan mau membuka epiglotis sehingga waktu kita makan ya beberapa partikel makanan baik pada cair dia masuk ke dalam tenggorokan, itulah menimbulkan refleks batuk. Ya, jadi epiglotis itu fungsi utama sebagai apa ya, safety kita di saluran nafas. Karena kalau sampai ada makanan atau minuman masuk, dia berisiko menginfeksi saluran nafas sehingga sering terjadi infeksi apalagi yang komplikasi sampai radang paru sehingga meninggalnya karena radang paru. Hanya masalah sepele ya, karena kesedak dan dia nggak bisa keluarin. Nah, berikutnya kita bicara pita suara ya. Jadi pita suara ada suatu lapisan membran ya, mukosa membran yang kita sebut sebagai vestibular cord atau kalau ininya vocal cord ya, ininya ya. Nah, vocal cord tadi mungkin kita lihat gambar seperti ini. Ini ya. Jadi ini di laring kita nih, di dalam laring ya. Yang putih ini kita sebut sebagai vocal cord atau pita suara utama. Ya, yang putih ini. Ya. Nah, nanti mekanismenya seperti ini. Kalau kita bernafas ya, untuk bernafas kan tentu udaranya harus los ya, udaranya harus lapang. Maka ligamen ini akan rileks ya, makanya dia kebuka ya. Nah, pita suaranya kebuka sehingga udara keluar masuk dengan lapang. Tapi saat kita bersuara, nah ligamen ini dia akan dia akan menutup berkontraksi ya. Jadi nanti pita suara yang tadi kanan kiri melebar kayak segitiga pita suaranya, dia akan merapat. Nah, rapat ini pada saat kita hembuskan nafas dia akan menggetarkan ini pita suara. Ya. Semakin mau nyaring, berarti ini dia harus kontraksi semakin ke bawah. Semakin mau nyaring ya suaranya melengking, nah dia harus ya semakin ini apa yang terjadi, pita suaranya makin tegang. Makin tegang pita suaranya, makin nyaring suaranya. Ya. Nah, itu kenapa pada pria akibat hormon androgen pita suaranya relatif lebih tebal. Ya, lebih tebal daripada wanita. Sehingga apa? Kalau dia lebih tebal, ya meskipun hembusannya kencang,
getarannya tidak akan terlalu kencang. Itu kenapa suara pria relatif lebih rendah daripada suara wanita. Ya, oke. Jadi ini ya mekanisme kita berbunyi atau bersuara ya, karena adanya pita suara yang apa ya istilahnya direnggangkan. Kemudian ada hembusan udara. Jadi udara yang hembus ini yang akan menggetarkan pita suara. Kalau pita suaranya ditegangkan tapi tidak ada hembusan udara ya tidak ada suara juga. Ya, itu kenapa pada orang atau penyanyi yang sopran ya, yang ininya panjang ya, itu mereka harus latihan nafas. Kenapa? Karena pada saat dia menghembuskan nafas itu harus secara panjang dan lama. Makanya suaranya bisa panjang sekali ya. Kalau nafasnya pendek susah jadi penyanyi. Ya, apalagi yang lagu-lagu dengan nada-nada panjang ya. Jadi kalau dia ini habis udaranya udah berhenti suaranya otomatis. Ya, ini ya tulang utamanya adalah tiroid dan cricoid cartilage ya, itu sebagai yang untuk fungsi ini getarannya. Ya tadi ya, jadi selama kita menelan, tadi fungsi dari epiglotis adalah menutup ya, sehingga semua makanan dan cairan padat dan cair dia akan lewat di epiglotis menuju esofagus. Ya. Nanti kita lihat di paru-paru ya, kenapa pentingnya. Oke, ini yang vocal cord yang tadi ya, vibrasi ya, frekuensi dan sininya. Pitch ya, jadi pitch itu adalah getarannya, getaran per secondnya itu pitch atau frekuensi ya. Ya, jadi makin tinggi ya suara pitchnya lebih melengking, makin rendah suaranya lebih ngebas ya seperti itu. Dan pada pria cenderung dia suaranya lebih ngebas. Terus ini epitelnya sama pseudostratified ya. Nah, coba bedanya kalau di hidung ya. Jadi hidungnya epitelnya geraknya ke belakang, ke sini geraknya ya. Sehingga debris dia jatuh menuju faring ya. Kalau di laring dia geraknya ke atas. Ya. Jadi dia debrisnya dibawa ke atas supaya apa? Supaya nanti dia masuk ke esofagus ini. Esofagus ini kan ini. Jadi laring ya. Jadi epitelnya menggerakkan kotoran itu supaya nanti dia dibuang ke esofagus. Nah, itu uniknya ya. Dimana kalau yang hidung dia bisa bergeraknya ke belakang bawah, kalau yang ini ke belakang atas, yang epitel silianya, ya. Jadi untuk membuang kotoran-kotoran supaya dia nggak masuk ke paru-paru. Terus kemudian ada trachea, ya. Jadi trachea struktur tabung ya, jaringan ini yang berhubungan dengan laring. Nanti akan bercabang menjadi bronkus, ya. Di mana nanti dia terdiri antara 15-20 struktur tulang rawan berbentuk C, ya. Jadi bentuk tulang rawannya seperti ini, seperti ini, ya, seperti ini ya, seperti ini, ya. Kenapa berbentuk C? Jangan lupa di belakangnya ini ada esofagus, ya, di mana nanti makanan kan masuk nih, dan makanan tuh bisa ukurannya macam-macam loh ya, dari kecil sampai besar. Kebayang kamu nelan bakso nggak dikunyah langsung ditelan masuk, terus kalau terakhirnya bentuknya kayak O, seperti ini, nggak bisa lewat nanti makanannya, ya, karena dia berbentuk kayak C. Jadi kalau ada makanan yang relatif besar, ini masih bisa lewat ya. Itu salah satu fungsinya. Nah, nanti di sini juga ada otot-otot ligamen juga ya, yang berfungsi untuk menggerakkan trakea. Jadi mereka juga bisa, terutama pada refleks batuk, mereka juga berkontraksi supaya meningkatkan tekanan udara biar bisa keluar. Ya, makanya ada trachealis muscle. Jadi pada orang yang batuk rejan ya, atau yang batuk kronis segala macam, itu yang sakit nggak cuma dadanya, sampai tenggorokannya juga sakit. Nanti itu radang pada trakea. Nah, sama membrannya juga pseudostratified ya, cilia kolumner. Nanti ada sel goblet pasti. Fungsinya di sini sama ya. Jadi nanti dia sudah relatif tidak edema. Kenapa? Kalau yang edema lebih banyak di hidung ya. Kalau di sini jarang dia edema. Ya. Jadi di sini lebih nanti melembabkan. Jadi ada kotoran segala macam, dia akan nempel di mukus di permukaan. Terus oleh silia nanti dibuang menuju ke saluran cerna. Nah, ini yang terjadi ya pada saat terutama kayak perokok ya, yang pada perokok apa yang terjadi?
sering pada epitelnya yang pseudo stratified menjadi moist stratified squamous. Jadi jangan heran ya, kalau orang yang baru ngerokok kan dia relatif batuk-batuk. Kalau yang sudah kronis, dia sudah nggak batuk. Kenapa? Karena epitelnya sudah penebalan. Ya, jadi dari pseudo stratified menjadi stratified squamous. Ya, di mana sel silianya sedikit, ya, gobletnya sedikit. Sehingga tiap dia ngerokok ya artinya semakin kebal dia. Ya. Tapi nanti kalau ada penyakit seperti yang kemarin terjadi COVID segala macam, nah ini pertahanannya jadi lebih lemah. Ya. Nah, terakhir dari trakea dia terbagi menjadi dua, ya. Percabangan yang disebut sebagai primary bronchi, ya. Nanti bercabang di kanan dan kiri, ya. Dan ini ada struktur tulang lawannya kita sebut sebagai karina. Ini struktur tulang lawan yang akan membagi si trakea jadi dua, ya. Nah, ini ya. Struktur tulang lawan yang ini kayak ini, nah ini membentuk kayak segitiga nih. Nah, ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Ya. Kemudian nanti ya bronkus tadi nanti bercabang-cabang lagi sesuai dengan lobulus dari paru-parunya tadi, ini permukaan paru ya. Nah, nanti kalau di ini lobus superior ya, yang medium ya, jadi 3. Kalau yang di kiri dia 2. Nah, seperti ini. Kira-kira tahu nggak kenapa yang di kiri 2 di kanan 3? Gimana caranya biar nggak lupa? Ayo, ada yang tahu nggak? Gimana biar nginget? Yang di kiri 2, yang di kanan 3. Ada yang tahu? Yuk, siapa mau coba? Gus Adi Surya, gimana Gus? Gimana Gus Adi Surya? Gimana caranya ngingat bahwa yang lobus paru yang kiri itu 2, yang kanan 3? Gus Adi Surya Dharma? Masih kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Itu. Ananda Pramesti? Ananda Pramesti? Belum tahu, dokter. Ya, oke. Di sebelah kiri badan kita, rongga dada kita ada apa kira-kira? Di bagian kiri nih, ini ada apa kira-kira di sini? Ada organ apa nih di sini? Jantung. Ada jantung, dokter. Jantung. Karena dia ada jantung, artinya apa? Jantung kan butuh ruang kan? Itu kenapa pada paru kiri otomatis lobusnya cuma 2. Yang kanan 3. Itu caranya yang ingat ya, biar gak gampang lupa ya. Jadi kalau kiri ada jantung, berarti dia lobusnya tinggal 2, yang kanan ada 3. Nah, akibat ada jantung juga sehingga bronkus kiri dia lebih ini. Nah, dia kayak berkelok nih, kayak berkelok. Kalau bronkus kanan, dia kayak lurus nih, langsung lurus ke bawah. Itu sebabnya sering infeksi lebih sering terjadi pada kanan. Kenapa? Karena kotoran makanan yang berhasil masuk, dia cenderung akan masuk ke kanan dibanding ke kiri. Kalau kiri kan ada belokan. Makanya sering kalau kita kayak kemarin COVID ya, kalau di foto yang rusak tuh lebih banyak yang kanannya. Itu salah satunya ya. Karena struktur bronkusnya beda antara kanan dan kiri. Ya, nanti dia terbagi lagi ya, jadi lobar ya, dari lobus menjadi lobar. Jadi kita sebut sebagai secondary bronchi yang dari kalau tadi kan dibagi 2 ya. Kemudian yang karena lobus kanan ada 3, maka nanti secondary bronchi terbagi menjadi 3, yang kiri ada 2, berarti secondary bronchinya terbagi 2. Nanti bercabang lagi menjadi tertiary bronchi dan seterusnya sampai yang kalau diameternya di bawah 1 mm ya. Jarak ini apa lebar diameternya di bawah 1 mm kita sebut sebagai bronchiole. Ya, jadi bronkus yang kecil di bawah 1 mm disebut bronchiole. Kenapa? Karena pada bronchiole sudah tidak ada tulang rawan. Sehingga kalau dia berkontriksi ya, pada kayak orang asma dia bisa menutup. Makanya sesaknya itu bisa berat banget ya. Dan nanti bronchiole tadi nanti berbagi-bagi lagi ya.
sampai paling kecil namanya terminal bronchiale. Jadi kurang lebih ada 16 tahapan ya. Dari trakea sampai terminal bronchiale itu ada 16 percabangan. Tuh bayangin ya, 16 ya. Jadi makanya bentuknya kayak pohon kebalik ya. Nih kalau kita lihat ini ya, paru-paru ya. Nah, ya. Ini coba kita balik gambarnya ya. Kalau balik ini berarti dari apa? Ini akarnya, ini batangnya, ini rantingnya, ranting, dahan sampai nanti ya struktur yang paling kecil. Ya. Nah, nanti di bagian akhir ya terminal bronchiale dia akan terbagi menjadi respiratory bronchiale. Ya, nanti dia berhubungan dengan alveoli atau kantong-kantong udara ya. Di mana nanti di alveoli ini tempat utama terjadinya pertukaran gas udara ya. Termasuk respiratory bronchiale juga bisa terjadi pertukaran gas. Nah, kalau kita lihat secara gambarannya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ini ya saya besarin dikit. Jadi yang biru ini ya, yang biru ini berarti sudah terjadi pertukaran gas ini yang di. Jadi yang inilah tempat alveoli, kantong-kantong alveoli. Ya, kantong-kantong alveoli, ya. Nah, beberapa di sini ya ini masih bisa terjadi pertukaran, ya. Gelembung-gelembung di sini di respiratory bronchiale. Itu masih bisa terjadi pertukaran gas. Ya. Di mana nanti di bagian alveoli tadi akan dikelilingi oleh pembuluh darah. Kalau warnanya biru, apa namanya? Kalau warnanya biru, artinya apa? Kalau warnanya biru, pembuluh darah yang warnanya biru dan warnanya merah, artinya apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ini pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah nih. Nah, ini yang biru ini pembuluh darah nih, masuk ke sini ya. Terus yang merah ini juga pembuluh darah. Nah, apa artinya? Ada yang tahu enggak? Coba. Silah, siapa? Coba kerasin suaranya. Izin menjawab, dokter. Saya Elta, nomor urut 44. Ya. Kalau yang merah itu biasanya disebut arteri, kalau pembuluh darah yang biru itu biasanya disebut vena. Terima kasih. Oke ya. Nah, ini sambil kita belajar ya. Tapi saya hargai usahanya, bagus ya. Secara umum memang seperti itu, Emma. Secara umum. Tapi yang kita sebut arteri adalah yang keluar dari jantung. Ini dulu, yang arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, namanya arteri. Pembuluh darah yang menuju jantung, yang aliran darahnya menuju jantung disebut sebagai vena. Warnanya itu di biru atau merah ditentukan oleh konsentrasi oksigen CO2. Ini biar sama-sama ini ya. Kalau CO2-nya tinggi, jadi warnanya kebiruan atau keunguan. Kalau yang oksigennya tinggi, warnanya kemerahan. Secara umum, arteri ya yang keluar dari ventrikel kiri, kalau keluar ventrikel kiri, darahnya banyak O2 apa CO2? Ayo. Kalau yang dari ventrikel kiri, darahnya banyak O2 apa CO2? O2, dokter. O2, makanya yang keluar warnanya merah. Tapi ada juga arteri yang keluar dari ventrikel kanan. Namanya arteri pulmonalis. Jadi ini kalau ini jantung ya. Ini jantung ya bagi 4 ya. Ini jantung. Nah, ini yang ventrikel kiri dia keluar nanti warnanya merah. Nah, ini ke sini nih. Itu kita sebut sebagai arteri pulmonalis di mana kalau dari ventrikel kanan udara apa? Darahnya banyak O2 apa CO2? Kalau dari ventrikel kanan. CO2, dokter. CO2. Kenapa? Karena darah yang dari ventrikel kanan kan asalnya dari seluruh badan masuk ke atrium kanan, dibawa ke ventrikel kanan, baru dikeluarkan ke paru-paru. Makanya kalau kita yang biru ini tetap arteri. Namanya arteri pulmonalis. Cuma darahnya banyak CO2. Nah, cara yang CO2 tadi nanti terjadi pertukaran di alveoli, makanya keluar dalam bentuk vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis nanti akan dibawa ke atrium kiri. Nah, ini masuk ke sini. Itu darahnya banyak O2. Kenapa? Karena sudah terjadi pertukaran gas di alveoli. Ya, ini pengetahuan ya. Jadi jangan bingung sama warnanya. Arteri atau vena ditentukan darah itu dari jantung atau menuju jantung. Apapun pembuluh darah yang dari jantung dipompakan dari jantung namanya arteri. Yang menuju jantung namanya vena. Ya, kandungan O2 CO2-nya itu yang menentukan warna. Kalau CO2-nya banyak dia warnanya biru keunguan. Kalau O2-nya banyak dia warnanya merah. Ya. Merah terang ya, merah terang.
Ya, paham ya? Nah, kemudian di dalam alveoli tidak hanya terjadi pertukaran gas, ya. Jadi, oke, kalau kita pertukaran gas kita lihat dulu di sini ya. Jadi kapiler, ya, ini kan pembuluh darah kapiler ya, dari arteri dari kapiler. Ini nanti ini hanya satu lapis sel, tipis banget. Itu menyebabkan gampang terjadi keluar ini ya, difusi ya. Prinsip difusi adalah dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Nah, di sini di dalam darah kapiler ini, kenapa? Karena dia CO2-nya banyak, otomatis CO2 akan kedorong ke alveoli, ke dalam alveoli. Sementara alveoli udaranya banyak, O2-nya banyak, dia O2-nya akan terdorong masuk ke kapiler. Sehingga nantinya udara di alveoli yang tadi awalnya O2-nya banyak, lama-lama karena terjadi difusi O2-nya habis, CO2 yang masuk, sehingga CO2 banyak, nah CO2 ini akan diekspirasi keluar. Makanya inspirasinya kita masukkan banyak oksigen, ekspirasinya banyak mengeluarkan CO2. Nah, O2 yang masuk ke darah akan berikatan ke sel darah merah atau eritrosit. Inilah yang akan dibawa menuju jantung, ya, di mana kadar O2-nya sudah tinggi. Ya, CO2-nya rendah, O2-nya tinggi. Ya. Nah, kembali di permukaan alveoli nanti ada dua tipe sel, ya. Di mana yang nanti tipe 1, pneumosit tipe 1 itu adalah di permukaan squamous-nya ya dia 90% ya dari alveolar, permukaan alveolar. Jadi di sini tempat pertukaran gas tadi. Ya. Sementara yang tipe 2 nanti yang mengelilingi dia akan menghasilkan namanya surfaktan, itu memastikan alveolinya tetap mengembang. Ini nggak boleh kolaps ya, karena ini strukturnya kalau sampai dia kolaps, nah salah satunya pada lansia, di mana nanti tipe 2 sel tipe 2-nya menurun, sehingga nanti surfaktannya sedikit, sehingga parunya pada lansia itu gampang kolaps, atau kita sebut sebagai atelektasis. Ya, karena dia nggak bisa menjaga ini tegangan permukaan, sehingga pada saat ini nanti dia mengucup sampai dia kolaps. Ya. Nah, kemudian nanti di sini ada sel-sel fagosit, ini sel makrofag ya. Ini petugas patroli nih. Jadi kalau apa sih ada kotoran yang bisa lewat sampai ke alveoli, jadi makrofag inilah yang fungsi utama sebagai kayak satpamnya, ya, kayak satpamnya. Kalau satpamnya kalah, nanti baru kita panggil sel darah putih untuk datang untuk bantu mengatasi kerusakan atau melawan ini ya, infiltrat ya, infiltrasi. Ya, nanti ini namanya respiratory membran ya, tadi tempat pertukaran tadi ya, membran tadi. Jadi ada ini permukaannya sangat tipis ya. Jadi syaratnya pertukar tadi tipis ya. Jadi terdiri dari simple squamous epithelium ya, satu lapis ya. Nanti di terdiri dari jaringan interstitial yang sangat tipis juga ya. Dan bagian dasarnya ini kapiler dari endotelnya tadi ya, permukaan endotel. Nah, paru-paru, nah tadi sebenarnya alveoli itu adalah bagian dari paru-paru ya, bukan saluran nafas ya. Saluran nafas sampai bronchiole. Jadi berhubunglah di paru-paru tadi ya. Nah, di sini nanti paru-paru ya, ingat ya, yang kanan berapa lobus? Paru-paru kanan? Ayo, paru-paru kanan berapa lobus? 3, dokter. 3, kiri 2 ya, kiri 2 kanan. Makanya yang kanan pasti lebih berat, lebih besar dan lebih berat. Jadi yang kanan kurang lebih 600-an gram, yang kiri sekitar 550 gram ya. Nanti ada hilum ya di bagian tengah yang akan megang struktur tadi ya. Jadi bronchus segala macam ya, nanti lihat di bagian hilum. Nah, ini tadi sama ya, jadi lobusnya dibagi 2, yang sebelah kiri nanti bagi 3 menjadi kanan. Nanti ada cekungan-cekungan kita sebut sebagai fisur. Nah, uniknya tiap lobus tadi dia tidak berhubung mungkin saya lihat gambar seperti ini nih ya. Jadi 3 lobus tadi terbagi ya. Jadi lobulus yang lebih kecil lagi ya. Ini warnanya ada yang warna kuning atipikal ya. Ini jangan bingung warna, kalau yang strukturnya seperti ini yang aslinya ya, kalau kita bedah seperti ini. Nah, ini dikasih warna untuk memudahkan kita membayangkan. Jadi ini ya, coba lihat ini. Atipikal posisinya di atas. Nah, ini kan kuning nih. Jadi yang dari ini nanti naik ke sini nih, menghubungkan ke paru sini nih. Percabangannya. Yang oranye anterior nih. Yang oranye nanti ke sini nih. Nah, ya. Biru, birunya ke sini, ungu ke sini dan seterusnya. Ya. Ini warna ini untuk melihat mengkonekkan.
Ya, antara kanan dan kiri ya. Jadi nanti ada bagian superior lobus, inferior lobus ya. Kalau yang kiri ya, karena cuma ada dua, superior lobus sama inferior lobus. Kalau yang kanan ada superior lobus, middle lobus sama inferior lobus. Ya. Nanti lobus-lobus ini akan terbagi nih, kalau lobulus-lobulus ini sesuai nanti warnanya. Ya. Nah, pada kondisi tertentu ya, karena ada fisur ya, apa istilahnya pemisah. Jadi misalnya orang ada kerusakan nih, bagian kiri lobus superior ini bisa diangkat nih. Bisa diangkat, nah ini sisanya bisa tetap bekerja. Jadi orang masih bisa bertahan dengan paru-paru diangkat. Mungkin contoh yang paling ekstrim kan Jenderal Besar Sudirman tuh bahkan satu paru-paru kanannya diangkat. Jadi dia bertahan hanya dengan satu paru-paru kiri. Bisa. Ya. Itu kenapa kanan banyak rusak ya tadi. Karena strukturnya dia lebih lurus. Kalau yang kiri dia agak belok, ini agak lurus. Sehingga semua kotoran atau apa cenderung akan masuk ke paru kanan. Itu yang akan merusak paru. Lebih banyak kerusakan di paru kanan. Oke. Ada pertanyaan? Untuk slide pertama, slide-nya sudah bisa di-download di Google Classroom ya. Ada pertanyaan slide pertama? Izin bertanya, dokter. Silakan deh. Nama saya Adia, dokter, absen NPM terakhir 003. Ya. Kan pas kita melakukan CPR atau pertolongan pertama yang memberikan nafas bantuan, itu kan kita menghirup oksigen itu, dokter. Betul. Lalu kan kita mengeluarkan oksigen tersebut di dalam mulut mulut orang yang ingin kita selamatkan. Itu oksigennya apa nggak tergini duluan, dokter ya? Oke, bagus. Itu juga jadi pertanyaan. Katanya kalau kita mengeluarkan udara kan CO2 ya, betul ya? CO2 kan? Berarti kan kita kasih CO2 ke orang yang kita bantu kan gitu ya pertanyaannya Made ya? Jadi kalau kita tarik nafas kan oksigen masuk ya. Waktu hembus nafas CO2. Nah, oke. Nanti ada di slide kedua jawabannya, tenang ya. Ada di slide kedua nih, bagus nih ya. Nanti biar lebih detail ya, nanti di slide kedua ada ya, topik kedua. Yang lain ada dulu pertanyaan? Saya simpan dulu ya pertanyaannya Made ya. Kita keep dulu ya. Oke. Yang pertanyaan lain? Oke, kalau enggak kita lanjut ke topik kedua ya. Topik kedua terkait mekanisme pernafasan. Udah kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Ya. Nah, sistem mekanisme pernafasan ini bahkan disebutkan one of the few black box ya. Tahu ya black box ya, kotak hitam yang sampai sekarang misterinya belum benar-benar bisa kita pecahkan ya, black box ya. Di mana nanti batang otak atau brainstem itu sebagai kontrol utama ya, sebagai apa namanya generator untuk ritme pernafasan ya. Jadi yang istilah pengendali utamanya ada di batang otak. Kapan kita nafas, kapan kita hembuskan nafas, bahkan sampai kita tahan nafas ada di sana ya. Secara umum, oke, kalau kita lihat ya ini mekanisme nafas itu dikontrol oleh tiga area ya. Ada yang disebut sebagai pusat kemoreseptor, sentral kemoreseptor, dalam hal ini medullary kemoreseptor. Ada disebut sebagai perifer kemoreseptor, dalam hal ini karotid dan aortic kemoreseptor. Di mana kalau yang aortic dan karotid kemoreseptor dia menerima rangsangan dari tiga hal. Oksigen, keasaman atau pH, dan CO2. Ya, intinya begini, kalau O2 rendah, ya, kalau O2 rendah kita harus napas atau enggak? Kalau O2-nya rendah. Kalau O2-nya kita rendah, karena gimana? Narik nafas atau enggak? Tarik nafas, dokter. Tarik nafas ya, supaya kita bisa masukkan O2 dari udara kan gitu kan. Kalau CO2-nya tinggi, Mengeluarkan nafas, dokter. Mengeluarkan nafas ya, tapi tarik nafas, mengeluarkan nafas kan simultan ya, kan mungkin cuma narik nggak dikeluarkan ya, tarik keluar ya. Jadi dua hal ya, dan pH rendah itu yang tadi saya katakan ya, kalau pH-nya rendah asamnya tinggi. Kenapa? Karena CO2-nya tinggi, jadi CO2 kena H2O, jadi hidroksikarbonat, otomatis pH-nya rendah, itu akan memaksa Anda tarik nafas ya, bernafas lah ya, bernafas ya.
Nah, untuk di bagian sentral, ya di batang otak medullary chemoreceptor itu CO2 yang mempengaruhi. Ya, nanti kita jelaskan kenapa. Tapi ada hal ketiga yang mempengaruhi pernafasan. Itu kita sebut sebagai emotional and voluntary control. Emosional adalah kondisi kita emosi. Ya, terserah apapun ya, apakah marah, kecewa, sedih. Nah, itu adalah apa? Dia akan menghubungkan dengan brain center dan serta limbic system karena emosional ada di limbic. Jadi pada saat kita emosional cenderung nafasnya apa? Cepat dan pendek, terengah-engah. Ya. Sebaliknya kalau voluntary berarti apa? Sadar nggak sadar? Oh, voluntary. Volunteer. Sadar, dokter. Sadar, di bawah kesadaran. Contohnya saat kita meditasi. Ya, itu salah satu contoh breathing mekanisme yang di bawah kesadaran kita. Di mana kalau meditasi napasnya gimana kalau meditasi? Biasanya. Ayo, kalau meditasi kira-kira gimana napasnya? Ayo. Masa ini. Jadi kalau meditasi cenderung panjang dan dalam. Ya, kalau dia emosi cenderung apa? Pendek dan cepat. Ya, kalau kita kontrol baik kesadarannya kayak tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Nah, itu cenderung panjang dan dalam. Ya. Nah, nanti dia ya respon dari 3 tempat ini akan pusat ke ini ya, pusat kontrol nafas ada di medulla oblongata dan pons. Di mana nanti ada 2 sistem ya. Ada inspirasi tarik nafas dan ekspirasi hembuskan nafas ya, di mana 2 sistem ini sebenarnya ininya namanya somatik berarti di bawah kesadaran ya, nervus di bawah kesadaran ya. Cuma memang secara kalau kita bernafas secara normal ya, ini terjadi secara spontan ya, terjadi seperti tanpa kita harus mikirin nih kapan tarik, kapan hembus ya, kecuali tadi ya pada saat kita emosi atau saat kita memang khusus mengkontrolnya, ya. Di luar itu, pada saat kita tidur, pada saat kita istirahat, rileks lah ya. Jadi kontrolnya nanti lebih banyak di sini, ya. Di medullary dan peripheral control tadi. Nah, untuk inspirasi, otot utamanya namanya diafragma, ya. Nanti kita lihat mekanismenya ya. Terus ada external intercostal, splenic dan sternocleidomuscle. Ya, sementara untuk ekspirasi mengeluarkan nafas ada otot internal interkostal dan abdominal muscle. Ya, ini dipegang dulu ya. Nanti kita lanjut di berikutnya. Nah, pusat kontrol ya. Jadi pusat kontrol adanya utamanya di medulla oblongata ya, di sini medulla oblongata ya, di mana ada 2 struktur utama yang kita sebut sebagai ya. Ini adalah belakang, kalau belakang kan dorsal ya. DRG ya, dorsal respiratory group, dan depan namanya ventral respiratory group. Nanti di bagian pons ada namanya pons respiratory group ya, bagian pons ya. Jadi nervusnya tadi ya, ini akan masuk, ingat tadi ya, medullary chemoreceptor itu akan masuk ke sini nih. Kontrolnya ke sini nih. Ya. Jadi kalau CO2-nya tinggi ya, CO2 tinggi ini akan merangsang DRG kita untuk memerintahkan saraf tarik nafas. Nah, ya nanti di sini nih ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Otot-otot ke bawah sini ya. Jadi untuk dia menarik nafas, inspirasi. Ya, otomatis ikutannya adalah ekspirasi ya. Sementara yang VRG ya, nanti dia lebih kontrol otot-otot sekitarnya. Otot laring, otot trachea ya, otot lidah ya, itu kontrolnya di VRG ventral. Oke, nanti kita lihat kenapa dia bisa. Jadi nanti struktur otot-otot ini juga dipengaruhi oleh nervus vagus dan glossopharyngeus. Nah, ini ya, nervus vagus, nervus 10 dan glossopharyngeus nervus 9. Ini salah satu yang sering terjadi pada saat Anda melakukan tindakan pada daerah gigi. Jadi kalau misalnya Anda nih ngebor atau apa segala macam kan rongga mulut areanya kecil nih, ya. Terus nggak sengaja misalnya pinset Anda atau apa ya, cermin Anda nyetuk permukaan belakang daripada faring. Nah, itu refleks akan menimbulkan refleks vagus sehingga apa? Sesaat dia nyetok nih. Jadi kalau ada refleks vagus,
Jadi dia tiba-tiba bisa kayak berhenti nafas. Atau kita sebut sebagai vagal refleks. Jadi dia mau nafas nggak bisa. Ya, kenapa? Karena sensori vagusnya menghambat dari respon dari VRG dan DRG tadi. Itu kenapa pada ya tindakan THT, tindakan mulut itu sangat hati-hati sekali. Ya, ini makanya kalau apalagi dokter gigi, anak-anak lagi ya, wah itu susah banget ya. Kalau dewasa masih bisa diam ya, kalau anak-anak kan susah ngediamin ya. Dia berontak segala macam, nanti nggak sengaja alat kita, sorry. Ya, sorry. Nggak sengaja alat kita nyentuh permukaan dari dinding faring itu menimbulkan vagal refleks. Jadi orangnya bisa tiba-tiba nggak nafas. Bukan sesak lagi, tiba-tiba berhenti nafas. Ya, oke. Nah, nanti di bagian pontin, ya, pontin respiratory group atau PRG, ini dia akan mengontrol terima terima respon dari atas, ya, dari higher center, ya. Jadi kalau dia emosi, otomatis PRG juga akan merangsang si DRG untuk napas lebih cepat. Sebaliknya pada saat kita sadar, kita bisa kontrol si PRG, ya, dari kesadaran kita kontrol PRG supaya napasnya lebih lambat tapi lebih dalam. Ya. Jadi ada yang memang mekanisme refleks, ada yang memang mekanisme kontrol kesadaran. Nah, ventral respiratory group, ya, di sini nanti ada area yang disebut sebagai Prebotzinger complex. Nah, ini adalah yang mengontrol irama nafas. Ya, jadi kalau irama nafas dikontrol oleh VRG. Ya. Dan selain irama nafas, dia juga mengontrol daerah otot-otot ini. Nah, ini ya, di daerah laring, faring sampai lidah. Kenapa? Oke, kita lihat ya. Kalau kita gambar yang tadi mana ya? Jadi saya close dulu ya. Wah, saya sudah close lagi. Bentar, saya buka lagi dah. Caranya nih ya. Oke, ya ini ya. Ini gambar yang tadi, ingat ya. Kalau waktu nelan makanan, lidah ke belakang atau ke depan? Ini lidah nih. Ke belakang, dokter. Nah, jadi, sering ternyata pada VRG yang tidak gangguan pada VRG yang tidak appropriate ya, tidak simultan. Pada saat nafas, kalau pada saat nafas laringnya kebuka apa ketutup harusnya? Ini epiglotis, nih. Epiglotisnya harusnya kebuka apa ketutup kalau kita lagi nafas? Terbuka, dokter. Harusnya terbuka. Nah, pada saat kita tidur, karena kita nggak sadar, sering otot lidahnya ini jatuh ke belakang nih. Nah, jatuh ke belakang sehingga apa? Epiglotisnya nutup. Nah, kalau epiglotisnya nutup, ini ada udara mau keluar gimana? Nah, ini yang menimbulkan ngorok, ya, grrrk, ya. Jadi keluar bunyi, masuk bunyi, keluar bunyi, masuk bunyi. Ini salah satu faktornya, ya, adalah ketidakmampuan, ya, terutama di bagian ventral, mengatur irama. Ya, makanya yang lebih parah nggak cuma ngorok, kalau ngorok sih nggak parah. Yang parah itu sampai namanya obstructive sleep apnea, ya. Jadi apnea itu nggak nafas, beneran nggak nafas, bukan cuma ngorok. Jadi tiba-tiba berhenti, ya. Biasanya orang yang begitu dia berhenti, dia mau nggak mau secara refleks dia bangun, dia kayak terengah-engah. Kemudian mungkin dia tidur lagi, coba akibatnya apa? Terjadi gangguan tidur sehingga besoknya terjadi ya
sepanjang hari dia ngantuk terus ya. Padahal dia merasa tidurnya cukup. Terus saya jam 10 sudah tidur, bangunnya jam 5, jam 7, tapi kenapa tetap ngantuk ya? Ini salah satunya ya. Jadi kalau ngorok itu adalah obstructive sleep yang nggak sampai apnu. Nah ya, nggak sampai apnu, coba bunyi aja. Kalau sampai apnu itu berarti nggak nafas, apnu itu kan nggak nafas. Ya, tapi mekanismenya sama ya. Nah, firing yang tadi itu dikontak seperti ini, ntar mana? Ini di slide-nya. Harusnya ini ya. Jadi saat ada impuls ya, ini nanti tarik nanti inspirasi ya, tarik nafas terus. Jadi ini apa namanya kelistrikannya tadi naik terus sampai puncaknya dia tiba-tiba hilang. Ya, begitu hilang apa yang terjadi? Nah, sebenarnya proses ekspirasi itu lebih sifatnya pasif. Tahu pasif ya? Kalau inspirasi kan ototnya kontraksi, narik nafas, ekspirasi dia pasif. Kenapa? Karet, kalau ada tarik, kemudian tarik gaya tarikan hilang, karetnya gimana? Ya cewek-cewek nih, kan Anda biasa ikat rambut nih. Karet ada tarik, kalau gaya tarikannya hilang, karetnya kemana? Karetnya gimana? Ayo yang cewek-cewek. Masa nggak pernah ikat rambut? Putu Anggi Wirayani. Melar, dokter. Oh, kok melar? Atau putus, dokter. Enggak, jangan sampai putus, Tarik nih kan melar ya. Setelah itu gimana dia? Kok Anda lepas tarikannya? Kayak kembali. Kembali, namanya recoil, sama ya. Jadi saluran sistem respirasi otot-ototnya ya. Setelah dia mengembang kan udara masuk, namanya inspirasi ya, kurang lebih waktunya 2 detik. Kemudian terjadi proses pasif yang namanya ekspirasi. Jadi di sini sudah impuls kelistrikan nggak ada. Nah, jadi kembali ini sifatnya recoil ya, kayak tadi. Habis ditarik, tarikannya hilang, dia akan kembali. Jadi secara pasif terjadi pengeluaran udara, waktunya sekitar 3 detik, sampai nanti di puncaknya sudah habis, baru dia inspirasi lagi seperti ini. Ini yang kita sebut nama aktivitas nafas yang yang quiet. Yang quiet itu yang normal ya. Jadi nggak terengah-engah, nggak diatur kayak meditasi, tidak ya. Jadi kondisi kayak kita nonton TV santai lah ya. Ini seperti ini, quiet breathing namanya ya. Nah, ini nanti ada di VRG ya. Di ventral ya. Itu yang pacemaker-nya ada di sana, yang menentukan ya. Jadi ini namanya ramping ya. Jadi ada pacemaker ini listrik yang naik sampai puncak, dia berhenti terus dia relax lagi ya. Karena apa? Karena terjadi recoil dari rongga-rongga dada ya. Jadi setelah melebar dia akan secara pasif ya, elastic recoil ini ya. Elastic recoil dia akan kembali ke posisi semula. Ini reseptor yang tadi ya. Jadi peripheral reseptor itu adanya nanti di aorta dan di karotid ya, namanya sel globus. Ya, globus sel adalah sel berbentuk bola kecil yang ada di karotis, ya, arteri karotis dan aorta, di mana dia ngontrol tekanan PO2, PCO2 dan pH. Ya, pH. Nah, O2, tekanan O2 relatif kan stabil nih, kecuali sampai dia turun di bawah 60 mm merkuri. Ya. Jadi kalau turun di bawah itu, nah itu salah satunya pada ketinggian di atas 3.000 meter atau 10.000 kaki. Itu kalau di Bali itu puncaknya Gunung Agung tuh 3.000 meter. Ya. Jadi kalau ketinggiannya masih di bawah itu secara teknis dia sebenarnya PO2 itu tidak sampai menstimulasi peripheral ini, tidak sampai menstimulasi karena tekanannya masih dianggap bisa dikompensasi oleh tubuh. Tapi kalau sampai di bawah 60 mm merkuri berarti rendah kan tekanannya, itu akan rangsangannya ya di globus di aortik maupun di karotid akan masuk menuju ke medula oblongata untuk memaksa Anda bernafas lebih cepat ya. Jadi nafasnya lebih terengah-engah. Itu kenapa pada orang yang melakukan aktivitas di daerah ketinggian ya, itu mereka harus penyesuaian diri ya, atau acclimatize namanya. Jadi melakukan penyesuaian diri pada orang yang mau pendakian dan seterusnya ya. Nah, sisanya jadi sebenarnya lebih banyak kita dikontrol oleh PCO2 yang tinggi. Jadi bukan O2 yang rendah, tapi lebih banyak pada PCO2 yang tinggi ya. Misalnya kalau kita aktivitas fisik ya,
pada saat aktivitas fisik kan terjadi penumpukan metabolis dalam bentuk karbon kan, CO2-nya lebih banyak, sehingga makanya pada saat kita aktivitas fisik kita lebih terengah-engah. Jadi kita terengah-engah bukan karena O2-nya yang rendah, tapi lebih banyak karena PCO2-nya yang tinggi. Jadi ya secara ini ya, jadi proses PO2 yang rendah dan PCO2 yang ini terjadi apa? Pembukaan pintu kalsium sehingga terjadi proses depolarisasi, nanti Ca masuk, nah Ca nanti yang akan melepas apa namanya neurotransmitter ya, neurotransmitter. Jadi kalau ada neurotransmitter terjadi perubahan potensial listrik. Perubahan potensial listrik inilah yang akan dikirim sinyal menuju ke batang otak sebagai respon untuk kita bernafas. Ya, itu mekanismenya. Sementara yang di pusat, nah yang di pusat atau central chemoreceptor, karena yang bisa masuk sawar darah otak itu adalah CO2 ya. CO2 itu yang bisa nembus nih. Nah, di kapiler kan ada O2, ada segala macam ya. Tapi yang bisa nembus kapiler ini CO2. Jadi CO2 tadi ketemu dengan H2O, dia akan menjadi hidroksikarbon HCO3. Nah, HCO3 ini otomatis apa? pH-nya jadi rendah kan? pH-nya rendah. Nah, ini rangsangan ke pusat batang otak untuk Anda bernafas. Ya. Jadi ingat ya, keseimbangan pH itu kompleks ya, nggak hanya karena Anda makan sayur terus pH-nya alkalin, tidak seperti itu ya, tidak ya. Itu teorinya ini apa, para ahli kesehatan Google University seperti itu ya. Kalau mau alkalin itu baygon alkalin loh ya, jangan salah. Baygon tuh pH-nya tinggi ya. Siapa tahu kalau mencegah kanker dengan minum baygon bisa ya, bagus ya. Nah ini ya kita lihat, jadi beberapa kondisi yang akan mempengaruhi pusat pernafasan ya. Ingat ini apa nih? Kalau yang di atas ini ya, yang itu nanti namanya pons, yang di bawah namanya medulla oblongata ya. Jadi pusat otak kita secara kesadaran ya, emosi segala macam itu akan mengontrol terutama nanti ke PRG, pons respiratory group ya. Terus kemudian medullary chemoreceptor, di mana kalau pH-nya rendah, CO2-nya tinggi juga akan mempengaruhi, merangsang ya. Jadi yang merah itu menghambat ya, yang merah menghambat, yang hijau itu menstimulasi, merangsang ya. Jadi kalau emosi segala macam itu cenderung merangsang. Kalau yang voluntary cenderung menghambat. Kita kontrol nafas itu cenderung untuk menghambat ya. Terus kemudian di perifer ada carotid aortic body juga sama, itu yang relatif merangsang. Nah, Herring-Buer reflex itu adalah refleks di permukaan paru supaya waktu inspirasi nggak berlebihan. Jadi kalau ada inspirasi berlebihan, apa yang terjadi? Ingat, permukaan alveoli kan kecil, tipis. Kalau dia tarik nafas berlebihan, dia bisa merusak dari alveoli. Ingat ya, alveoli itu kan hanya satu lapis sel. Ya, makanya nanti ada Herring-Buer reflex adalah jadi begitu dia terangsang, kalau kita tarik nafas dalam banget, suatu saat nggak bisa, pasti berhenti. Kenapa? Ada Herring-Buer reflex yang menghambat ke batang otak supaya jangan nafas lagi. Kalau tarik nafas lagi, bisa merusak paru-paru. Ya. Terus kemudian ada proprioceptor, ya tadi ya, jadi pada otot dan persendian, di mana pada saat aktivitas, ya, jadi bahkan sebelum CO2 naik, nanti ada di ini ya. Kalau tadi kan kita bilang CO2-nya naik, kita dipaksa nafas. Nah, waktu orang belum aktivitas, CO2-nya belum naik. Tapi otot-ototnya sudah menegang. Itu juga meningkatkan respirasi. Ya, bahkan sebelum dia aktivitas, orang lari, belum start, nafasnya sudah cepat. Padahal kan CO2-nya belum tinggi. Ya, terakhir adalah ini, respon nyeri. Ya, baik temperatur tinggi, ya, rangsangan nyeri, cedera, dan segala macam, itu juga meningkatkan pernafasan. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini ya, tekanan udara. Ya, kalau kita lihat di sini, pada akhir ekspirasi, kalau ekspirasi udara keluar apa masuk? Ayo, kalau ekspirasi udaranya keluar atau masuk? Hah? Ayo. Keluar, dokter. Keluar ya, karena keluar apa yang terjadi? Diafragmanya akan rileks ya. Jadi ingat ya, kalau dia masuk kan ke sini nih, supaya udara prinsip gini ya, udara bisa masuk
Udara itu dari tekanan tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Ayo, udara itu bisa masuk dari tekanan yang rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Aliran udara dari mana ke mana? Rendah ke tinggi. Bukan, dari tinggi ke rendah. Sama kayak air, ya. Air akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, udara juga sama. Ya. Jadi waktu kita mau inspirasi, ya. Nah, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Ingat ya, itu prinsip hukum Dalton ya. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, kita lihat nih. Ini waktu kita inspirasi, ini ya, tarik nafas ya. Jadi otot diafragma, dia rileks nih diafragmanya. Dia akan berkontraksi. Ya, ke sini nih. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia kontraksi, permukaan parunya tambah lebar apa tambah sempit? Kalau diafragmanya turun, parunya tambah lebar apa tambah sempit? Tambah lebar, Dok. Tambah lebar, volumenya membesar. Kalau volumenya membesar, tekanannya tambah rendah atau tambah tinggi? Tambah rendah, tinggi, Dok. dokter. Tambah rendah, ya. Ingat berbanding terbalik ya, volume membesar, tekanan merendah. Volume membesar, tekanan lebih rendah, volumenya tambah rendah, tekanan tambah tinggi. Ya, terbalik ya. Jadi saat volumenya membesar, kan expanding, ya, membesar, tekanannya rendah. Itu kenapa udara dari luar bisa masuk. Ya, itu prinsip inspirasi. Sebaliknya waktu ekspirasi, diafragma tidak berkontraksi sehingga dia recoil. Recoil kan kembali di diafragma. Waktu dia recoil, parunya mengecil apa membesar? Waktu diafragmanya recoil, parunya mengecil atau membesar? Mengecil, dokter. Mengecil. Kalau dia parunya mengecil, tekanannya naik apa turun? Naik, Dokter. Naik. Karena tekanan naik, maka udaranya keluar. Ya. Oke. Kira-kira sampai di situ paham? Sampai di sini dulu. Gimana, paham nggak sampai di sini? Ini prinsip loh ya. Itu kenapa saat diafragma berkontraksi, ya, jadi kontraksi kan dia ke bawah. Makanya waktu diafragma kontraksi, perutnya Anda mengembang. Kenapa? Karena diafragma, ini kan perut nih. Abdomen ya, ini abdomen. Jadi waktu dia kontraksi ke bawah, abdomennya kan kemana lagi ya, otomatis perutnya mengembang. Ya, jadi dia tarik nafas. Makanya sering disebut nafas perut. Kenapa? Karena diafragmanya yang kontraksi. Ya, jadi begitu dia kontraksi, otomatis volume parunya melebar, membesar, tekanannya turun, udara bisa masuk. Sebaliknya waktu diafragmanya relaksasi, ya, dia kembali ya recoil, volume parunya mengecil, tekanan naik sehingga udara keluar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Bisa saya lanjutkan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini sama berikutnya ya. Jadi pada saat akhir ekspirasi ya, pada saat ekspirasi kan otomatis apa? Udaranya sudah habis ya, sudah habis, sudah keluar semua ceritanya. Nah, inilah mulai nanti dia ini ekspirasi ya. Sepanjang ekspirasi ya, jadi diafragmanya ke atas terus ya, tekanannya tambah tinggi, udaranya keluar ya. Sampai nanti akhirnya kemudian setelah akhir dia otomatis dia tarik nafas, ini melebar lagi, volumenya membesar, tekanannya terendah, udara mulai masuk ke sini ya. Nah, sekarang kita bicara terkait gas ya. Ingat di udara itu ya, kalau kita bilang udara ini ya permukaan, itu komponen utamanya apa kira-kira? Komponen yang paling banyak ada di udara apa kira-kira? O2. Bukan. O2 hanya Nitrogen, 20%. dokter. Hah? Nitrogen. Nitrogen, bagus ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya. Ini adalah tekanan normal di permukaan, 760 mm merkuri, itu kondisi normal ya. Nah, ternyata 79%, tepatnya 78,62%, itu adalah dalam bentuk nitrogen. O2 itu hanya sekitar 20, sekian persen, 20,84%. Itu adalah O2 ya. Jadi nanti gas-gas tadi dia memang bercampur ya. Maka dari itu kalau kita menghirup O2 yang dalam tabung ya, baik di rumah sakit untuk menyelam itu O2-nya 100%. Ya. Itu kenapa begitu orang datang misalnya rumah sakit datang kita langsung kasih
terapi O2. Kenapa? Karena O2 yang kita berikan adalah O2 100%. Itu untuk membantu proses respirasi. Ya. Jadi ini tekanan ini silakan dibaca ya. Berapa persen ini berapa watt. Nah, kita lihat masuk di sini. Oke, kita lihat di sini. Ingat ya. Ini kenapa warnanya biru? Ayo, tadi kenapa warnanya biru nih? Jadi kalau warnanya biru banyak O2 apa CO2? CO2 dokter. CO2 ya. Sekalipun dia pompa dari jantung, tapi karena jantung terimanya dari badan ya, hasil metabolisme CO2-nya tinggi. Nah, di sini nah kita lihat PO2-nya 40. Jadi udara yang kita hembuskan itu tidak nol O2-nya, masih ada O2-nya ya. Cuma dia relatif rendah. PCO2-nya 45. Nah, di sini udara yang masuk dari alveoli ini kan kita tarik nafas nih. Ya. Dari luar tuh dapat udaranya 104 mm merkuri. Ya, 104 mm merkuri masuk ke sini ya. Jadi udara yang dari luar itu adalah 160 sorry ya. 160 PCO2-nya 0,3. Ya. Setelah bercampur, nah karena 160 nanti kan sebagian ada yang masuk kembali ke darah ya. Ya, yang masuk ke udara nanti sekitar 104, nanti sisanya sekitar yang keluar ya, yang keluar itu sekitar 120. Kenapa? Karena ada 40 kan, mereka ada cadangan 40 nih. Ya kan? Ya. Jadi 40 sama 60 kan 160 sekitar bilanglah tadi 200, yang masuk sekitar 100-an, berarti yang keluar itu masih ada 100-an. 120. Jadi kalau kita tarik nafas, udara yang masih 160 mm merkuri, saat kita hembus nafas itu sekitar 120. Berarti masih ada sisa. Iya, ada sisa. Itu kenapa dasarnya, kenapa kita CPR ya? Kita CPR orangnya bisa tetap selamat karena oksigen yang kita hembuskan sekitar 120 mm merkuri. Coba memang CO2-nya tinggi. Kalau kita tarik nafas, CO2-nya 0,3, saat kita hembus nafas sekitar 27. Karena ini ada percampuran ya, jadi bukan kayak matematika tambah kurang, jadi ada percampuran gas. Ya. 27 ya, karena nanti sebagian nanti CO2-nya masih ada yang masuk, masih ada yang masuk ke dalam, ya. Oke. Ini ya. Tadi begitu dipompakan nanti kan ada yang hilang nih. Ya. Sebagian ada hilang, jadi nanti kira-kira yang masuk ke peredaran darah itu sekitar 95-an. Yang diinspirasi 104, yang masuk peredaran darah sekitar 95 mm merkuri. Nanti setiap makin ujung makin sedikit ya. CO2-nya makin banyak. Kenapa? Ya dia kan dapat dari sisa pembakaran. Ya, itu menjawab yang tadi ya, Made ya. Jadi itu kenapa saat kita ekspirasi tetap ada O2. Iya, coba lebih rendah daripada saat kita inspirasi. Nah, ini kita lihat sekarang proses nafas. Ya, jadi ini kita lihat ya. Jadi gambar yang ini ya, yang kanan. Jadi pada saat kita tarik nafas, ya, secara ini diafragma akan apa namanya? Ya, jadi diafragma dia akan turun, ya. Sehingga apa? Permukaan paru-paru, kalau diafragmanya turun, permukaan paru-paru gimana? Rongga toraknya bagaimana? Melebar atau mengecil? Ayo. Kalau ini diafragmanya turun, paru-parunya gimana? Melonggar, Pak. Melebar, ya. Kalau melebar berarti tekanannya berkurang sehingga udara bisa masuk. Inilah inspirasi, ya. Nah, otomatis yang kita bisa lihat apa? Waktu diafragmanya turun, perutnya mengembang, ya, membuncit perutnya. Itu yang kita lihat sebagai napas perut. Tapi pada saat kondisi tertentu, ya, terutama di bawah kesadaran, ya. Jadi ototnya ada diafragma, ini otot diafragma, ada namanya eksternal interkostal, ya. Ini eksternal interkostal, ya. Eksternal berarti kan di luar. Kalau di luar berarti apa? Rongga toraknya melebar keluar. Ya, ini ke sini. Coba kamu tarik nafas dadanya biar mengembang. Coba, sekarang coba. Tapi yang ngembang dadanya. Nah, itu interkostal. Jadi apa? Kalau interkostalnya keluar, volume parunya nambah apa mengecil? Ayo, coba.
tarik nafas, toraknya rongga dadanya keluar, parunya nambah, volumenya menambah atau mengecil? Menambah, dokter. Nambah. Berarti kalau volumenya nambah, tekanannya turun, udara lebih banyak lagi yang masuk. Itulah proses inspirasi. Ya. Tapi ada kondisi yang tanda petik orangnya sesak nih. Diafragmanya sudah ini, toraknya sudah melebar, tapi udara yang dibutuhkan masih kurang. Nah, disinilah peranan namanya sternocleido sama splenic muscle. Jadi ini dia narik ke atas sehingga apa? Tulang clavikula sama costa 1 ikut ke atas. Jadi sehingga volumenya lebih besar lagi. Sehingga udara yang bisa masuk lebih banyak lagi. Ya, jadi ini adalah puncak akhir dari inspirasi tarik nafas dalam banget ya. Jadi perutnya mengembang, dadanya mengembang, tulang belikatnya naik ke atas. Itu adalah peak dari inspirasi. Nah, begitu firingnya lepas ya, tadi firing lepas, otomatis ini recoil nih ya. Si diafragma ya relax dia ke atas ya. Terus rusuk-rusuknya kembali ya. Nah, ini secara ekspirasi normal ya. Jadi begitu dia relax, berarti volume parunya mengecil, tekanannya naik, dia hembuskan nafas, ekspirasi. Tapi ada kondisi yang di mana kayak orang sesak ya. Ini recoilnya ada hambatan nih, karena dia sesak segala macam. Nah, di sini otot abdominal berkontraksi. Ya, jadi kontraksi dia tekan ke bawah supaya apa? Rongga perutnya mengecil sehingga tekanannya lebih banyak. Ya, tekanan lebih banyak sehingga udara yang dikeluarkan dihembuskan lebih banyak. Ya. Kemudian internal interkostal, otot yang bagian dalam. Kalau eksternal kan keluar, internal ke dalam nih. Ininya ke dalam. Ya. Sehingga rongga toraknya tambah kecil. Itu meningkatkan mengurangi volumenya, meningkatkan tekanan sehingga udaranya keluar lebih banyak. Nah, biasanya yang kondisi forceful ini yang forceful ya, dipaksakan pada kondisi batuk. Itu kenapa waktu batuk yang sakit nggak cuma dada sampai perutnya. Kenapa? Karena otot-otot abdominal berperan untuk meningkatkan tekanan rongga toraknya tadi. Ya. Oke. Itu akhir topik. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Materi respirasi ya, dari struktur, fungsi sampai mekanisme. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, dokter. Silakan. Omang Anta ya. Silakan, Bang. Perkenalkan, nama saya Komang Anta Yuda, nomor akhiran 0112. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, dokter, apakah secara normal volume paru-paru kita itu bisa kita tingkatkan, dokter? Misalkan seperti yang saya tahu, seorang freediver atau penyelam itu yang paling lama itu selama 24 menit di bawah air. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut, dokter? Apakah memang berpengaruh dari volumenya saja atau faktor lain, dokter? Terima kasih. Itu 24 menit benar-benar ini tanpa alat bantu, Bang? Iya, dokter. Dia menyelam 24 menit. Iya, dokter. Dia nggak pakai ini, kan dia ada kayak oksigen apa enggak? Tidak, dokter. Dari video yang saya lihat, dia memang menyelam 24 menit di bawah laut. Di bawah laut tahan napas. Iya, dokter. Dari seorang freediver kebanyakan seperti itu, dokter. Ya, betul. Kalau freediver kan memang nggak pakai alat, ya paling hanya pakai ini aja fin kaki aja ya. Iya, dokter. Itu saya baru tahu karena setahu saya tuh 5 menit aja sudah luar biasa loh ya. Kalau 24 menit hebat banget. Juga memang ada beberapa beberapa ras tertentu di dunia ya yang memang memiliki kemampuan selam. Tidak hanya tahan napas ya, Bang ya, juga ke ini daerah telinganya dia mampu menahan pressure. Ingat ya, setiap kita turun 10 kaki, 10 feet ya, 3 meter, itu tekanan naik 1 atmosfer. Ya. Jadi itu kan semakin dalam. Nah, ini pada beberapa orang secara genetik mereka memang memiliki kemampuan itu. Cuman kalau yang kita lakukan, dulu saya banyak terlibat di ini ya, olahraga ini selam ya, itu memang kapasitas paru ya, itu bisa ditingkatkan dengan latihan. Kapasitas paru loh ya, tahu ya kapasitas paru, jadi tarik, tahan, hembus, pelan, itu bisa ditingkatkan bisa
ya. Jadi ingat yang membatasi pelebaran paru namanya Herring-Burr reflex. Sehingga pada batas tertentu dia nggak bisa lagi narik nafas. Di stop karena takut kalau dia narik nafas lagi rusak ininya alveolinya. Coba namanya proses latihan ya. Hearing reflex lama-lama ketekan sehingga orang bisa narik nafas lebih panjang, lebih lama. Itu menyebabkan kemampuan seseorang. Kenapa? Karena begitu dia tarik nafas dalam banget, ya di situ adalah apa? Semakin dalam berarti O2 yang masuk ke paru semakin banyak. Itu menyebabkan dia mampu menahan nafas lebih lama daripada orang yang kemampuan pelebaran parunya lebih sedikit. Ya, itu salah satunya ya. Tentu faktor genetik berperan sangat besar, iya. Berperan besar betul ya. Jadi gini ya, kalau mekanisme refleks di dalam otak. Jadi contohnya gini, ada orang yang coba nahan nafas. Ya. Selama-lamanya, tapi saat PCO2-nya tambah tinggi ya, dia bisa nahan tapi suatu saat dia bisa black out atau tidak kehilangan kesadaran. Nah, begitu dia kehilangan kesadaran otomatis dia akan bernafas. Itu kalau di udara, tapi kalau di laut kan nggak bisa. Begitu dia hilang kesadaran selesai dia. Ya, makanya kenapa diving itu dia harus punya partner. Ya, kalau kita lihat dari license ini kan dia masuk kalau di bawah 30 feet 10 meter dia harus ada pendamping. Karena banyak resiko yang kejadian seperti tadi. Ya, rata-rata kalau free dive kan nggak mungkin free dive sendiri ya. Biasanya kan rombongan ya. Kalau nggak salah tuh eventnya di Tulamben itu tahun 2008 sebelum COVID lah waktu itu. Itu yang free dive ya. Saya juga lihat videonya itu keren banget ya. Coba saya nggak tahu kalau 24 menit ya Bang ya, luar biasa sih kalau buat saya ya. Saya paling lama tuh 3 menit aja saya nggak nyampe. 2 menit sekian itu waktu saya ya, 2 menit sekian. Tapi 2 menit buat saya sudah bisa masuk sampai ke rata-rata di antara 20 feet nyampe saya. Tapi telinga memang nyiksa ya di telinga. Jadi sebenarnya masuk ke sana tuh bukan berat di nafas, lebih berat di telinganya. Equalize-nya itu yang lebih berat ya. Ya, itu ya Bang ya. Terima kasih dokter. Oke, ada yang lain? Silakan satu lagi dah, udah jam 9. Ada lagi yang lain? Kamu suka diving, Mang? Suka dokter. Di mana diving? Biasanya di Amet dokter, di rumah, di snorkeling juga dokter. Wah, saya di Touch Terminal yang di Tulamben, yang kapal tenggelam. Oh iya, ya tahu dokter. Touch Terminal itu kebetulan punyanya pasien saya yang si Arga ini, ya. Itu ya keren itu ya. Berapa ini kedalamanmu, Bang? Sampai berapa kamu bisa masuk? Kalau dari saya baru yang standar aja sih dokter, 8 meter. Hah? Baru 8 meter mungkin. Oh iya, Bang, 8 meter udah hebat itu. Di atas saya aja 20 kaki nggak nyampe saya. Ya, kamu kan nanti kalau 8 meter sudah hampir 30 feet loh itu. Ya, dokter. Ya, kalau saya nahannya bisa, telinganya yang nggak kuat. Ya. Oke, bagus, Bang. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai untuk hari ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.